Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi nahmaduhu jalla fi'ula hamda syakirin wa nuthni alaihi thana'u dzakirin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أيها الأحبة rahimani wa rahimakumullah azza wa jal. Kita hidup di zaman fitnah yang sangat dahsyat. Orang salaf dahulu menganggap dosa-dosa itu sangat berat, tapi di zaman kita sekarang dosa ini hampir dianggap biasa. Kemaksiatan di zaman kita ini sangat mudah dilihat, dilakukan, karena pintu-pintu yang mengantarkan seorang muslim melakukan kemaksiatan di zaman ini terbuka lebar, sehingga sangat sulit bagi manusia melakukan kebaikan. Karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sayati zamanun 'alan nas as-sabiru 'ala dinihim kal qabidi 'alal jamar. Akan datang waktu zaman kepada manusia, orang yang bersabar untuk menjalankan perintah agamanya sangat berat, sampai dia seperti menggenggam bara api. Karenanya ayuhal ahibbah, orang yang melakukan amal saleh di zaman penuh fitnah ini dilipat gandakan pahalanya 50 kali lipat dibandingkan orang dahulu. Majelis-majelis ilmu sudah sangat jarang. Tempat-tempat berzikir sudah sangat jarang. Ataupun ada tapi peminatnya sangat sedikit. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan. Ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah azza wa jal. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin, dan kita masih pada bab tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Penjelasan atau tafsir tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Berikutnya dalil yang diletakkan oleh al-muallif rahimahullahu taala pada bab ini, qauluhu ta'ala fi surati Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27.
wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ayahandanya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, terkecuali aku akan menyembah alladhi fatarani, menyembah kepada zat yang menciptakanku. Nah, qala asy-syekh di dalam menjelaskan ayat ini, ay al-kalimatu hiya la ilaha illallah bi ijma'i ahli al-ilmi. وقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها الذي أريد به فعبر عن المنفي بها بقوله إنني براء مما تعبدون. Nah, ayat yang dimaksud atau kalimah di sini, wa idh qala Ibrahimu li abi innani bara'um mimma ta'budun, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Bukankah ini makna la ilaha? Tidak ada ilah yang hak disembah. Ayahnya Ibrahim alaihissalam dan kaumnya, mereka menyembah berhala. Karenanya Nabi Ibrahim mengatakan, innani bara'un mimma ta'budun, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah, ini makna la ilaha. Yang kalian sembah itu bukan Tuhan yang hak, maka saya berlepas diri darinya. Illa alladhi fatarani, bukankah ini makna illallah? Illa alladhi fatarani, terkecuali aku akan menyembah yang menciptakanku. Nah, maka kata Asy-Syaikh menjelaskan al-kalimah ya la ilaha illallah bi ijma'i ahli ilmi. Kalimat di situ maksudnya adalah la ilaha illallah dengan kesepakatan para ahli ilmu, para ulama. Waqad 'abbara anha al-Khalil alaihi salam bimaknaha. Di sini Nabi Ibrahim alaihi salam mentakbir makna la ilaha illallah alladhi urida bihi, yang diinginkan di sini. Fa'abbara 'anil manfi biha, maka Nabi Ibrahim mendatangkan makna al-manfiyu biha, yaitu ketuhanan yang batil yang ditiadakan. Innani bara'un mimma ta'budun. Nah, biqaulihi innani bara'un mimma ta'budun, wa 'abbara 'amma athbatathu biqaulihi illa alladhi fatarani. Lalu Nabi Ibrahim AS mentakbir dengan mengkokohkan, menetapkan ilahul haq dengan ungkapannya illalladzi fatarani. Maka ini tafsir la ilaha illallah sebagaimana datang dalam bab ini. Ini namanya tafsirul Quran bil Quran. Maka makna ayat ini sedang mentafsirkan la ilaha illallah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan innani bara'um mimma ta'budun, sungguh aku berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah. Artinya la ilaha, tidak ada ilah. Ya, di sini Nabi Ibrahim menafikan ya
Tuhan-Tuhan batil yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menetapkan ilahul haq, ilah al-haq, Tuhan yang berhak disembah, illalladzi fatarani, faqassara al-ibadah 'ala Allahi wahdah. Maka di sini Nabi Ibrahim qassara al-ibadah 'ala Allahi wahdahu, memperuntukkan ibadah hanya kepada Allah saja. Wa nafaha an kulli ma siwa bi bara'atihi min dzalik, dan Nabi Ibrahim menafikan seluruh sesembahan selain Allah, bi bara'atihi min dzalik, dengan sikap berlepas dirinya terhadap apa yang disembah oleh ayahandanya dan kaumnya. Nah, fama ahsanut tafsir li hadhihi al-kalimah wa a'zamu. Maka betapa indahnya tafsir kalimat tauhid ini dan betapa agungnya melalui ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian lihat ayuhal ahibbah, datang tafsir dari al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam ayat ini. Qala al-Imam Ibnu Katsir fi qawlihi ta'ala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibi, ay hadhihi al-kalimah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalimat tauhid, wa ja'alaha kalimatan, yakni kalimat tauhid la ilaha illallah, baqiyah fi aqibihi, akan tetap ada, kekal, fi aqibihi, pada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ay hadhil kalimah wa ibadatullahi wahdah, yaitu kalimat ibadatullahi wahdah la syarikalah, beribadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya, wa khal'u ma siwahu minal awthan, dan melepaskan sesembahan selain Allah dari berhala-berhala. Wa hiya la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ja'alahuma fi dzurriyyatihi yaktadi bihi fiha man hadahu Allah min dzurriyyati Ibrahim alaihi salam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat tauhid la ilaha illallah pada keturunan Nabi Adam alaihi salam, yaktadi bihi fiha, yang dengannya keturunan Nabi Adam berkuduah, mencontoh, man hadahullah min dzurriyyati Ibrahim alaihissalam, siapa saja yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, ay ilaiha, ay kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kemudian para ahli tafsir lainnya mengatakan, qala Ikrimah wa Mujahid wa Dhahhak wa Qatadah wa Suddi wa ghairuhum fi qawlihi wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih, yakni la ilaha illallah, la yazalu fi dzurriyyatihi man yaquluha. Beliau mengatakan qauluhu ta'ala wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibih, Allah menjadikan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni la ilaha illallah, la yazalu fi dzurriyyatihi, akan terus keturunan Nabi Ibrahim, man yaquluha, yang akan mengucapkannya. Nah, wa qauluhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Nah, ini dalil berikutnya ya ahibbah. Dalil berikutnya yang diletakkan oleh al-muallif rahimahullahu taala
pada bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, qauluhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Surah Taubah ayat 31. Mereka menjadikan ahbarahum, para pemuka mereka, wa ruhbanahum, dan para ahli ibadah dari mereka, arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Al-ahbar artinya adalah humul ulama. Ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan para ulama mereka, para pemuka dari para ulama mereka. Warruhban humul ubbad, dan ruhban artinya para ahli ibadah. Wa hadhihi al-ayah qad fassaraha Rasulullah sallam li Adi ibn Hatim. Ayat ini langsung ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an. Wadzalika annahu lamma jaa musliman dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqara alaihi hadhihi, lamma jaa musallaman dakhala ala Rasulullah faqara alaihi hadhihi al-ayah, yaitu ketika dia datang bersalam kepada Rasulullah, lalu Rasulullah membacakan ayat ini kepadanya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanu arbaban min dunillah. Fakultu, lalu di sini sahabat yang mulia Adi ibn Hatim mengatakan, innahum lam ya'buduhum, mereka tidak menyembah para ulama itu, mereka tidak menyembah para ahli ibadah itu, wahai Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Qala bala innahum harramu alaihimul halal wa halalu lahumul haram fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum. Bala, kata Rasulullah, betul mereka menyembahnya. Mereka terjatuh di dalam menyembah para ulamanya. Mereka terjatuh di dalam menyembah para ahli ibadah mereka. Bagaimana terjadi seperti itu? Rasulullah menjelaskan kepada Adi bin Hatim, mengatakan, innahum harramu alaihimul halal, para ulama mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa halalu lahumul haram, dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Fattaba'uhum, lalu mereka mengikuti ulama mereka seperti itu. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, demikian itulah bentuk ibadah mereka kepada ahbar dan ruhban tersebut. Nah, jadi bagaimana ayuhal ahibbah? Maksud ayat ini, kalau terjadi ada kiai, ada ulama yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, lalu ada yang patuh tunduk mengikutinya, maka dia terjatuh yang menyembah ulama itu. Ini tafsirnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu maksudnya di sini ayyuhal ahibbah, didapati seorang ulama, ulama su, ulama jahat, karena tidak semua ulama itu dakwahnya karena Allah. Ada yang dakwahnya ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kemuliaan,
Bahkan ada yang dakwahnya itu ingin agar dia aman dari segi hartanya, sehingga dia harus mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Dia mengikuti apa saja yang diinginkan oleh kaumnya, dia dukung, sehingga terjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, atau mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Yang jelas-jelas haram dalam agama kita ini akan ada yang menghalalkannya, ya, dengan alasan kebutuhan, dengan alasan ini dan itu dan seterusnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau wa Abd ibn Humaid wa Ibnu Abi Hatim wa Tabrani min turuq. Qala As-Suddi, di antara ulama yang mentafsirkan ayat ini yaitu Imam As-Suddi, beliau mengatakan in istansahu ar-rijal, mereka meminta nasihat, meminta fatwa dari ar-rijal, maksudnya di sini para ulamanya, ya. Wa nabadhu kitab Allah wara'a dhuhurihim, lalu mereka menjadikan kitab Allah di belakang punggung mereka. Artinya mereka tidak menjadikan kitab Allah sebagai panduan hukum, sebagai pedoman hukum. Mereka menjadikan kitab Allah di belakang, sudah dilempar jauh. Tidak usah kita mengambil hukum dari Al-Quran, karena sudah tidak relevan dengan zaman kita. Kita harus sesuaikan hukum itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Misalnya seperti itu. Wa nabadhu kitab Allah wara'a dhuhurihim, mereka melemparkan kitab Allah di belakang punggung mereka. Walihada qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Nah, tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah, menyembah ilahan wahida, satu Tuhan saja, satu ilah saja. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah Jalla Jalaluh dari apa yang mereka persekutukan. Nah, fasara dzalika ibadatun lahum wasaru bihi lahum arbaban min dunillah, sehingga dengan demikian menjadilah itu adalah bentuk ibadah terhadap mereka, ibadah yang mereka lakukan kepada para ulamanya, mengikuti, ya, penghalalan apa yang diharamkan Allah atau pengharaman apa yang dihalalkan Allah, mereka ikuti. Oh, kata ulama kita ini haram, padahal itu dihalalkan Allah. Kata ulama kita ini halal, ya, padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Fasara dzalika ibadatun lahum wasaru bihi lahum arbaban, menjadilah mereka para ulama itu, ya, lahum arbaban, menjadi tuhan-tuhan min dunillah, selain Allah. Wa qad qala ta'ala wa la ya'murukum an tattakhidul malaikah wan nabiyyin arbaban ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Nah, wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba,
Allah sama sekali tidak memerintahkan kepada kalian menjadikan para malaikat dan para nabi arbaban, menjadi tuhan-tuhan. Aya'murukum bil kufri, apakah Allah memerintahkan kalian untuk melakukan kekufuran ba'da id antum muslimun, setelah kalian muslim? Nah, qauluhu ta'ala wal masih ibn maryam, masih ibn maryam, qala ay ittakhadhu rabban bi ibadatihim lahu min dunillah. Wal masih ibn maryam, siapa di sini maksudnya al-masih ibn maryam? Nabi Isa alaihi salam. Nah, Nabi Isa sudah meninggal apa masih hidup? Jamaah, Nabi Isa sudah meninggal apa masih hidup? Masih hidup sampai sekarang. Di mana? Diangkat, na'am. Diangkat oleh Allah. Nah, bal rafahu ilaih. Nabi Isa alaihissalam masih hidup sampai sekarang. Semua para nabi dan para rasul sudah meninggal, dan Nabi Isa alaihissalam masih hidup, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akan tetapi ketika nanti turun Nabi Isa alaihissalam, tidak lagi dia turun membawa syariatnya. Dia turun dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia tidak menjadi imam ketika solat. Yang menjadi imam adalah Imam Mahdi. Nah, Nabi Isa alaihissalam turun dan akan membunuh Dajjal dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang Nasrani, mereka betul-betul menjadikan Nabi Isa alaihi salam Rabban, menjadi Rabb, biibadatihim lahu. Mereka menyembah Nabi Isa. Dia menjadikan Nabi Isa Tuhan selain Allah. Wa qala ta'ala wa idh qala Allahu, dan wahai Isa ibnu Maryam, a anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah, apakah engkau yang memerintahkan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku ilahain, sebagai Tuhan, min dunillah, selain Allah. Qala, lalu Nabi Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau. Ila qawlihi, ma qultu lahum illa ma amartani, aku tidak memerintahkan atau mengatakan kepada mereka illa ma amartani, terkecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Illa ma amartani bihi, apa yang Nabi Isa alaihissalam dakwahkan kepada kaumnya, aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang perintahkan kepadaku. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, apa yang didakwahkan Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, Ani'budullah, hendaklah kalian beribadah hanya menyembah Allah. Rabbi wa rabbukum, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahida, dan aku menjadi saksi atas mereka. Ma dumtu fihin, selama aku berada di tengah-tengah mereka.
falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, setelah engkau mewafatkanku, ya, kunta antar raqiba alaihim, maka engkaulah yang mengawasi mereka, wa anta ala kulli syai'in asyahid, dan engkau maha, ya, melihat, menyaksikan segala sesuatu. Nah, faman tadabbara hadhihi al-ayah tabayyana lahu ma'na la ilaha illallah. Maka siapa saja yang mentadabburi ayat ini, maka akan jelas baginya makna la ilaha illallah. Wa tabayyana lahu at-tauhid alladhi jahadahu aktharu man yadda'i al-'ilm. Akan jelas baginya tauhid yang telah diingkari oleh banyak orang yang menisbahkan ilmu. Fi hadhihi al-qurun, di zaman ini, wa ma qablaha, dan juga zaman-zaman sebelumnya, min mutaakhiri hadhihi al-ummah. Nah, wa qad ta'ammatil balwa, kejahilan atau kesyirikan ini telah merebak, ya, bil jahli bihi ba'dal qurun ats-tsalatsah. Telah terjadi kejahilan terhadap tauhid ini setelah qurun ats-tsalatsah, ya, lamma waqa'a al-ghulu fi quburi ahli al-bait, ketika terjadi al-ghulu, sikap berlebihan, fi quburi ahli al-bait, pada kubur-kubur ahlul bait, keturunan Nabi SAW, wa ghairuhum, dan yang lainnya. Wa buniyat 'alaiha al-masajid, kubur-kubur sudah mulai dibangun masjid pada kuburan orang-orang saleh, kuburan ahlul bait, dibangun di situ masjid-masjid, ya. Wa buniyat 'alahum al-masyahid, bahkan dibangun di kuburan-kuburan mereka al-masyahid, ya, tempat-tempat yang dikeramatkan, menjadi tempat-tempat yang dikeramatkan. Nah, fattasa'al amru wa 'azumatil fitnah fi syirki al-munafi lit-tauhid. Maka kemudian kuburan-kuburan ini menjadi tersebar, ya. Wa 'azumatil fitnah, fitnah menjadi tambah besar, ya, fitnah kesyirikan al-munafi lit-tauhid, yang menafikan tauhid. Lamma hadatha al-ghulu fil amwat ta'dhimihim bil ibadah, ketika terjadi sikap berlebihan, ya, terhadap orang-orang yang sudah mati, mengagungkan mereka dengan bentuk ibadah. Fa hadhihi al-umur allati waqa'a fiha al-akthar 'ada al-ma'ruf munkaran wal munkaru ma'rufan, menjadikan yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf. Nah, ketika dai, ketika para ulama menjelaskan kepada manusia jangan mencari barokah di kuburan, jangan mencari, ya, anak, harta, kekayaan dengan datang ke kuburan, jangan minta di situ, ya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi, ulama-ulama atau kiai seperti ini malah dikucilkan. Dikucilkan. Inilah yang dimaksud oleh Syekh di sini, ya, 'adal ma'rufi munkaran. Yang ma'ruf, orang menyuruhkan kepada ma'ruf, diingkari. Wal munkaru ma'rufan, perbuatan mungkar, kemaksiatan, dosa, kesyirikan itu menjadi
ma'ruf, seakan-akan itu perbuatan baik. Seakan-akan itu perbuatan baik. Ini kita menta'zim ulama kita. Dia sudah meninggal, dia punya posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia dekat dengan Allah. Ya. Nah, al-ghulu fis salihin. Dan sebab pertama terjadinya kesyirikan di manusia ini al-ghulu fis salihin, sebab berlebihan terhadap orang-orang saleh, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Ketika orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam meninggal, ya, kemudian kaum Nabi Nuh alaihi salam ditipu oleh syaitan sehingga mereka membuat gambar patung, mereka pahat dalam bentuk orang-orang soleh yang sudah meninggal tadi. Dibisikkan kepada mereka, buatkan patung orang-orang soleh dahulu agar kalian lebih ingat kepada mereka dan kalian lebih semangat untuk beribadah kepada Allah. Mereka lalu membuat patungnya, dan sambil melihat patung yang mereka buat sehingga mereka tergerak untuk melakukan amal soleh. Itu awal tujuannya. Langkah pertama yang digunakan oleh syaitan menipu mereka, buatkan orang-orang soleh itu patung dalam bentuk mereka agar kalian tetap mengingat orang soleh ini sehingga kalian semangat ibadah seperti semangat ibadahnya orang-orang soleh tersebut. Sehingga kemudian orang-orang yang membuat patung orang soleh ini sudah tidak ada, datanglah anak keturunannya. Anak keturunannya kemudian ditipu lagi oleh syaitan. Inilah dulu yang disembah oleh nenek moyangmu, bapak-bapakmu, sehingga keturunan-keturunannya menyembah patung orang soleh. Nah, itulah sebab terjadinya kesyirikan di atas muka bumi ini, al-ghulu fis salihin, sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Kita diperintahkan dalam agama ini menghormati guru kita, kiai kita, orang-orang saleh. Nah, akan tetapi kita dilarang berlebihan. Nah, anzilun nasa manazilihim, tempatkan manusia sesuai dengan kedudukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya, la tatruni kama atratin nasara la Isa bin Maryam. Jangan berlebihan kepada kata Rasulullah, sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasrani yang kemudian sampai menyembah Isa ibnu Maryam. Innama ana abdullah faqul abdullah wa rasuluh. Aku ini hanya Abdullah, hamba Allah, maka panggil aku sebagai Abdullah dan Rasulnya. Artinya di sini Rasulullah memperingatkan kepada umatnya, jangan sampai mereka melakukan ibadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seharusnya kita sebagai seorang muslim menjauhkan segala macam bentuk perkataan, perbuatan, ya, yang mengarah kepada menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mendengar ada sahabat yang mengatakan masya Allahu wa syi'ta, ini sesuai dengan kehendakmu, kehendak Allah dan kehendakmu, maka Rasulullah langsung mengatakan kepadanya, ja'alni lillahi niddan
Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan kepada Allah? Kul masya Allah wahdah. Tapi katakan ini hanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW memperingatkan kepada umatnya agar apabila mereka bersumpah, jangan sampai bersumpah kecuali dengan nama Allah. Man yahlib falyahlib billah, atau man halafa falyahlib billah. Siapa saja yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah. Nah, wa man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Di sini Rasulullah melarang kita bersumpah dengan selain Allah. Apakah dia malaikat, apakah dia nabi atau rasul, tidak boleh kita bersumpah dengannya. Tidak boleh seorang bersumpah mengatakan demi Allah, demi Rasul. Tidak boleh. Dia harus bersumpah mengatakan demi Allah. Cukup situ. Ini muwahhid. Tidak boleh seorang dia mengatakan demi Allah, demi Rasul. Di sini dia menjadikan Nabi yang mulia Muhammad SAW tandingan bagi Allah dalam sumpahnya. Tidak boleh. Dan ini sering kita mendengarkannya dari lisan kaum muslimin. Nah, فاتسع الأمر وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعبادة. فبهذه الأمور التي وقع فيها الأكثر عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة السنة والسنة بدعة. Kembali bid'ah itu menjadi sunnah. Jadi orang banyak menghidupkan bid'ah dan menjauhkan ibadah yang bid'ah dianggap sunnah. Ibadah sunnah dihajar, ditinggalkan. Seakan ibadah sunnah itulah yang bid'ah. Ini semua tipu daya syaitan. Nasa ala hadha as-saghir, kebiasaan ini ya telah hidup di atasnya generasi-generasi mulai dari anak-anak kecil ya, wa harama alaihi al-kabir, sampai tua di atas kebiasaan ini ya, orang-orang yang sepuh. Waqad qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladhina yuslihun idza fasada an-nas. Demikian Rasulullah mengabarkan kepada kita, ayyuhal ahibbah, bada al-Islamu ghariban. Islam ini dulu datang dalam keadaan asing. Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, Islam ini asing di depan mereka. Apa ini yang dibawa oleh Muhammad SAW? Ya. Ketika Rasulullah mendakwahi mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah kalian akan beruntung. Mereka mengatakan aja'al alihata ilahu wahida. Ini dakwah apa yang dibawa oleh Muhammad SAW? Apakah kita itu satu saja? Karena mereka paham, mereka juga menyembah berhala yang mereka letakkan di Ka'bah, mengitari Ka'bah, itu berhala mereka sembah semua. Ketika Rasulullah mendakwahi mereka qulu la ilaha illallah, mereka paham makna la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya berarti kita harus menghancurkan nih berhala ini semua. Itu mereka paham makna la ilaha illallah. Karenanya mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida,
Apakah kita menjadikan Tuhan itu satu saja? Ya. Nah, inna hadza la syai'un ujab, sampai mereka mengatakan, oh ini heran. Mengherankan dakwah yang dibawa oleh Nabi ini. Karenanya Islam datang di tengah-tengah mereka gharib, asing. Tapi siapa yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing itu yang mengikuti dakwah Nabi SAW. Siapa bentuknya mereka yang asing itu? Alladzina yuslihun, mereka yang tetap dalam kebaikan, memperbaiki diri. Idza fasadan nasu, ketika manusia telah rusak, ketika manusia telah menjadikan yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf, yang sunnah menjadi bid'ah, yang bid'ah menjadi sunnah. Ada sekelompok manusia, kata Rasulullah SAW, ya, la yazalu min ummati zahirin alal haq, akan ada sekelompok umatku ini tetap kokoh di atas kebenaran. Mereka yang disifati oleh Rasulullah SAW, tuba lil ghuraba, zahirina alal haq, mereka nampak dalam kebenaran. Wala yakhdhuluhum man khalafahum, mereka tidak merasa hina dengan orang-orang yang menyelisihinya, karena mereka paham yang hak itu datang dari Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan dari Allah, yaitu hari kiamat. Keputusan dari Allah datang hari kiamat, maka di situ dinampakkan sebenarnya mana agama yang hak, mana akidah yang hak, siapa yang berada di dalam kebenaran dan siapa yang berada yang betul-betul dalam kebatilan, akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari nanti akan putih berseri wajah-wajah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, putih berseri wajah-wajah ahlus sunnah, wa taswaddu wujuhun, akan hitam wajah-wajah. Kata Ibnu Abbas, wa taswaddu wujuhu ahlil bid'ah, akan menghitam wajah-wajah ahlul bid'ah. Nah, ahibati fillah yang dimuliakan Allah SWT, qauluhu ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Surah Al-Baqarah ayat 165. Ini ayat berikutnya yang diletakkan oleh muallif, ya, dalam bab ini, dan ini kita baca insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.